warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuriana Sari, mahasiswi Prodi TBI semester 4. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menguburkan jenazah yang benar sesuai syariat Islam. Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengubur jenazah. Yang pertama, bila tanah kuburan basah, dibuatkan peti. Sedangkan, jika tanah yang kering, dibuatkan liang lahat. Lalu yang kedua, pada saat memasukkan mayat ke liang kubur, dianjurkan membaca doa Bismillahi wa ala malati Rasulillahi. Kemudian, yang ketiga adalah bagaimana posisi mayat. Jadi, pada saat menguburkan, posisi mayat di dalam liang lahat atau peti miring, di mana bagian bahu kanan di bawah dan dihadapkan ke kiblat di dalam liang. Dan yang keempat adalah untuk sekedar mengganjal atau menahan badan mayat. Dipergunakan tanah yang dibuat sebesar kepalan tangan dan diletakkan di bagian pinggang. Kemudian, yang kelima, penimbunan lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup rapat dan rapi, serta di atasnya dipasang nisan sebagai tanda pengenal. Kemudian, yang keenam, setelah selesai melakukan penguburan jenazah, dianjurkan untuk membaca doa yang sebelumnya diawali dengan khutbah kubur atau talqin. Sebagai catatan, jika mayat harus dikuburkan di tanah rawa atau berair atau di laut, maka mayat langsung dimasukkan ke dalam air setelah diberi benda pemberat agar mayat tidak muncul ke permukaan di kemudian hari. Lalu, catatan yang kedua, jika pada suatu kecelakaan yang ditemukan hanya sebagian anggota tubuh mayat, maka yang dimandikan, dikapani, dan disalatkan serta dikuburkan adalah hanya hanya anggota tubuh mayat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuriana Sari. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Untuk sholatnya, saya akan mempraktekkan tata cara sholat jenazah untuk pria. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita berniat Usolli ala hadzal mayiti arba'a takbiratan fardo kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wa'akrim nazuluhu wa wasa muthalahu wa gasilhu bil ma'i wat salji wal barad
Wanakihi bima iwat salji wanakihi minal hotoya kama yuhako saubal afyado minan danas wa abdilhu daran khairan min dairihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa ajzihu min azabin qabri au min azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tarimna ajrahu wa la tabtinna badahu wa firlaha wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholat jenazah. Untuk doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil fatihati tikrobana wa rikoba hazal mayati minan nar. Allahumma anjilil rahmata wal magfirata ala hazal mayati wa za'al kibrohu raudatan minal jannah wa la taz'alhu lahu khofratan minairon. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuriana Sari. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Untuk sholatnya, saya akan mempraktekkan tata cara sholat jenazah untuk pria. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita berniat. Usolli ala hazal mayiti arba'a takbiratan fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa buanhu wa akrim nazuluhu wa wasa muthalahu wa gasilhu bil ma'i wat salji wal barad wa nakihi bima iwat salji wa nakihi minal hotoya kama yuhako saubal afyado minan danas wa abdilhu daran khairan min dairihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa ajzihu min azabin qabri au min azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tarimna ajrahu wa la tabtinna badahu wa firlaha wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholat jenazah. Untuk doanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatihati tikrobana wa riqoba hajal mayati minan nar. Allahumma anjilil rahmata wal magfirata ala hajal mayati waja'al kibrohu raudatan minal jannah wala taj'alhu lahu hafratan minairon. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nuriana Sari. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama kita lakukan adalah berniat, karena di sini yang menjadi mayatnya adalah perempuan. Jadi niatnya adalah nawaitu gusla ala haji maitati pada lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita beristinja, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh mayat, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Lalu setelah itu kita menyiram ke seluruh tubuh mayat air yang bersih hingga merata. Contohnya seperti ini, berulang kali. Lalu setelah itu kita menggosok tubuh mayat dengan sabun, terutama pada lekukan-lekukan tubuh. Ini kita ibaratkan saja sebagai sabunnya. Kita bersihkan, gosok-gosok di tempat lekukan tubuh mayat. Lalu setelah itu kita bersihkan. Jika sudah disabuni, kita bersihkan dengan menyiram air ke seluruh tubuh mayat hingga dianggap bersih. Lalu kemudian setelah itu kita mengecek kembali kebersihan kubul dan dubur mayat dengan menggunakan kain raduan atau pembalut tangan. Di sini saya menggunakan sarung tangan yang kemudian yang sudah disiapkan pada bagian permukaan dubur mayat. Bila masih ada kotoran, maka harus kita siram kembali sampai bersih. Nah, misalkan saya mengeceknya kembali gitu, jika masih ada kotoran, maka saya akan harus membersihkannya. Kita menggosokkan. Lalu setelah itu kita siram kembali sampai bersih, dan ulangi menyiram seluruh tubuh mayat dengan air bersih. Oke, mungkin itu saja langkah-langkahnya untuk memandikan. Lalu untuk cara mandi ganjil atau mandi air 9 itu hanya digunakan bagi yang ingin melakukannya saja. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara mandi air 9 atau mandi ganjil. Oke, yang pertama kita lakukan adalah memandikan bagian kanan mayat dengan memiringkan tubuh ke sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian kita siram dari bagian kepala sampai ke kaki sebanyak 3 kali. Lalu bagian kirinya kita miringkan ke sebelah kanan. Kemudian kita siram 3 kali juga dari atas kepala sampai ke kaki. Kemudian bagian tengah dengan menelontongkan mayat kita siram juga 3 kali. Lalu setelah itu kita menyiram 3 kali bagian atas mayat sambil membaca
Bismillahi gufronaka. Gufronaka ya Allah. Bismillahi gufronaka ya Allah. Kita siram sebanyak 3 kali. Lalu kita siram kembali bagian kanan mayat dengan membaca Bismillahi gufronaka ya Rahman. Ini Bismillahi gufronaka ya Rahman. Lalu bagian kiri tiga kali juga dengan membaca Bismillahi gufronaka ya Rahim. Lalu jika selesai, kita mengganti kain basahan dengan kain yang kering. Lalu setelah itu, jika sudah, kita merapikan mayat. Mungkin itu saja tata cara bagaimana memandikan jenazah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 4 kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan untuk cara mentalkinkan. Saya di sini hanya menjelaskannya. Kemudian cara memandikan jenazah, dan ini saya praktikkan. Kemudian cara mengkafani jenazah juga dipraktikkan. Kemudian cara menyolatkan jenazah juga dipraktikkan. Dan yang terakhir itu menjelaskan cara penguburan jenazah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan cara mentalkinkan seorang calon jenazah yang menghadapi sakaratul maut. Yang pertama yaitu membimbing talkin seseorang yang hendak sakaratul maut dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, apabila kalimat tersebut sudah mampu diucapkan si calon jenazah, maka hanya 1 kali saja. Kemudian apabila si calon jenazah belum mampu untuk mengucapkannya, maka diulang sampai ia mampu untuk mengikuti pengucapan kalimat tersebut. Kemudian apabila sudah jenazah sudah si calon jenazah sudah dianggap tidak bernyawa lagi, kemudian apabila kedua kelopak matanya masih renggang, maka hendaknya dirapatkan kembali. Kemudian apabila si dagu atau mulut mayat terbuka, maka dirapatkan. Apabila tidak bisa dirapatkan dengan tangan, maka bisa digunakan pengikat jika sulit. Kemudian setelah itu menyedekapkan kedua tangan mayat. Dan yang terakhir yaitu menutup seluruh tubuh mayat dengan kain kafan. Nah, setelah selesai itu si jenazah sudah boleh langsung dimandikan. Sebelum memandikan jenazah, siapkan beberapa alat terlebih dulu, terutama gayung mandi dan juga ember. Kemudian ada sabun, kapur barus, gunting, kapas, dan juga sisir sikat gigi. Kemudian alas untuk menyangga bagian bawah mayat yaitu batang pisang, dan kemudian kain untuk menutup seluruh tubuh mayat. Kemudian juga kain kering dan sarung tangan. Kemudian langsung saja di sini saya akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah,
baca niat terlebih dulu. Niatnya seperti ini: nama itu gusla alal hadhil maiti fardan lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu melakukan istinja kepada mayat, itu dengan cara mengangkat sebagian tubuh mayat dengan sambil menekan bagian perut si mayat agar kotoran pada mayat bisa keluar. Ditekan seperti ini. Kemudian lakukan ini sampai semua dirasa sudah bersih. Selanjutnya menyiram air ke seluruh tubuh mayat hingga merata, seperti dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian menggosok tubuh mayat dengan sabun, digosokkan sampai rata, dan pada sisi-sisi lekukan tubuh mayat digosokkan sampai rata. Kemudian setelah itu siram kembali dengan air bersih hingga sabunnya bersih. Kemudian apabila si jenazah dirasa sudah bersih, maka selanjutnya mandikan jenazah menggunakan air 9 atau air banjir. Nah, pada umumnya mayat dimandikan dengan mandi 9, berarti mayat disiramkan 9 kali dengan bacaan tertentu dan posisi mayat yang berbeda. Kemudian yang pertama yaitu mandikan jenazah dari sebelah kanan jenazah. Yaitu dengan cara memiringkan ke sebelah kiri. Kemudian siramkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu miringkan lagi ke sebelah kiri. Yaitu dengan cara menghadapkan mayat ke sebelah kanan. Kemudian siramkan lagi sebanyak 3 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu rentangkan kembali jenazah seperti semula, yaitu dengan cara menyiramkan air juga sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu langsung mandikan jenazah menggunakan air 9 dengan bagian tertentu. Kemudian menyiramkan 3 kali di bagian atas badan mayat dengan sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya Allah sebanyak 3 kali. Kemudian menyiram 3 kali di bagian kanan mayat. Dengan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali juga. Kemudian sebelah kiri mayat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan sambil menyiram ke seluruh tubuh mayat dengan air sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu rentangkan kembali mayat ke posisi awal. Nah, setelah ini ganti kain basah tersebut dengan air kering dengan sambil menggosok seluruh tubuh mayat agar kering. Kemudian ganti menggunakan kain kering.
dan jangan lupa untuk berhati-hati ketika mengganti kain jenazah. Dan sebisa mungkin agar tidak kelihatan aurat si jenazah. Nah, setelah itu merapikan rambut mayat. Apabila rambutnya masih berantakan, dirapikan dengan gunting. Nah, setelah mayat dirasa sudah bersih, sudah mandi dengan bersih, kemudian setelah itu si jenazah diangkat. Dan selanjutnya yaitu saya akan mempraktikkan cara mengafani jenazah. Nah, untuk sebelum itu siapkan kain kapan. Ukuran panjang kain kapan sepanjang tubuh mayat ditambah masing-masing sejengkal, lebih dari ukuran badan mayat itu sejengkal dari kepala, kemudian sejengkal dari kaki mayat, dari ujung kaki mayat. Kemudian ukuran lebarnya yaitu 2 kali ukuran setengah badan, kemudian sekitar 1 jengkal, dan kemudian dari itu buat dari kain kapan tersebut buat 5 utas tali yang diambil dari sisi kain kapan yang telah dipotong secara membujur. Langsung saja siapkan 5 utas tali yang ditaruh di masing-masing dari bagian kepala sampai ujung kaki. Karena tidak ada kain kapan, jadi saya menggunakan alternatif pengganti kain kapan, yaitu untuk kain kapannya saya menggunakan jilbab, kemudian untuk ikatnya saya menggunakan plastik. Nah, setelah semua tali sudah direntangkan, kemudian pasangkan kain kapan satu helai di bagian bawah. Ini sebagai penutup. Kemudian untuk karena jenazah yang saya perhatikan ini adalah jenazah perempuan, jadi saya menggunakan 5 helai kain kapan. Nah, kemudian yang ketiga, kain kapan yang ketiga itu untuk baju kurung si jenazah. Lalu
atas untuk kerudung si mayat, dan bagian bawah untuk bawahan si mayat. Kemudian taruh jenazah di atas. Sebelum ditaruh mayat, tambahkan wangi-wangian, kayu cendana, dan juga kapur barus ditaruh di bagian atas kain kafan. Kemudian setelah itu taruh mayat di atasnya, dan jangan lupa pada saat itu pasangkan kapas pada bagian anggota sujud mayat, dipasangkan kapas. Setelah selesai dipasang kapas, kemudian mulai untuk mengkafani. Yang pertama, pasangkan kerudung si mayat, kemudian celana bawahan, setelah itu baju kurung, kemudian lapisan luar, setelah selesai langsung diikat, dimulai dari ujung kepala dengan mengikatkan dari ujung kepala itu dari sebelah kiri mayat, ikatkan dari sebelah kiri, kemudian bagian bahu ikatkan pada bagian kiri juga, kemudian bagian pinggang dan bagian lutut, dan yang terakhir itu ikatkan pada bagian kaki si jenazah. Setelah selesai mengkafani jenazah, kemudian jenazah disalatkan